Bismillah. Ayuhat tullab wa talibat wal aba wal ummahat, aqulu lakum wa lakunna jami'an salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa nad'ullaha tabaraka wa ta'ala Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah Allah berkahi ini dalam rangka untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, yang mana ini merupakan kebahagiaan, karena ini adalah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah inginkan kebaikan. Bahkan di sini Rasul memakai kalimat yang nakirah, khairan, bukan al-khair. Itu kalau kita bawa ke dalam konteks usul fikih, maka kalimat tersebut menunjukkan keumuman lafaznya. Artinya bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi kebaikan yang sangat-sangat banyak. Barang siapa yang Allah inginkan dari seorang hamba kebaikan yang sangat banyak, yufaqihu fid din, maka Allah Azza wa Jalla akan fakihkan dia, akan pahamkan dia di dalam urusan agama. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat bisa hadir di majelis ilmu, karena itu pertanda bahwasanya Allah sayang kepada kita, karena Allah menginginkan kebaikan dari diri-diri kita. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga dan juga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar agama merupakan keharusan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Maka enggak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Terlebih di zaman sekarang yang alhamdulillah Allah berikan segala sesuatu itu kemudahan. Dengan HP-nya ya, seseorang bisa belajar, bisa mendengarkan kajian ustaz-ustaz, para masyayikh, bisa mendengarkan tilawatul Quran, bisa membaca kitab lewat PDF. Dengan kendaraannya bisa menghadiri majelis ilmu. Dengan uangnya bisa membeli kitab untuk dia belajar. Nah, jadi alhamdulillah kita harus mensyukuri hal ini. Nah, ketika kita menuntut ilmu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan perjuangan para ulama salaf kita terdahulu
dalam mereka menuntut ilmu. Contoh misalkan ya, Al-Imam Malik rahimahullah, salah seorang ulama mazhab yang empat. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun sebenarnya ulama mazhab itu ada 12. 4 tadi ditambah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Jarir At-Tabari, Ishaq, Dawud, Al-Laits, Al-Auza'i. Tetapi kok bisa ulama yang lain ini inqarada, bisa tidak ada saat ini? Karena mereka tidak memiliki tulisan, mereka tidak menulis sebuah kitab. Kalau Al-Imam Malik ada Muwatta'nya, Al-Imam Syafi'i ada Al-Umnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada Musnadnya, Al-Imam Abu Hanifah memiliki murid yang menyebarkan mazhab beliau, Abu Yusuf dan Asy-Syaibani rahimahullah. Jadi penting ya, bagi kita untuk memperbanyak tulisan. Maka layaknya ketika hadir di majelis seperti ini, terutama para santri itu membawa alat tulis. Membawa alat tulis, karena al-kitabatu qaidun. Penulisan itu, menulis itu adalah pengikat. Nah, ada yang enggak bawa? Santri. Alhamdulillah bawa semua. Nah, kalau ada mungkin ini salah satu calon Al-Imam Al-Bukhari pada zaman ini ya. Karena Al-Imam Al-Bukhari itu ya, beliau hadir di majelis ilmu selama 16 hari tanpa bawa alat tulis. Tetapi Masya Allah, ilmu yang beliau dapatkan ya, itu sempurna, lengkap, bahkan mengalahkan orang-orang yang tidak bawa alat tulis. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi Al-Imam Malik ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau pernah menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan, kuntu atlubul ilma wa laysa indi ma ashtari bihil qaratis. Saat aku nuntut ilmu, kata beliau enggak punya sesuatu ya yang bisa dipakai untuk beli kitab. Fakuntu abi saqfa baiti ay khashab saqaf wa ata'allam. Maka aku jual atap rumahku, yakni kayunya, agar aku bisa belajar. Bayangkan ya, sebegitu besarnya pengorbanan beliau sampai-sampai jual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Contoh yang lain misalkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau pernah tidak keluar rumahnya berhari-hari karena enggak ada pakaian. Karena enggak ada uang untuk beli pakaian. Karena uangnya yang beliau miliki habis untuk biaya pendidikan. Makanya diceritakannya teman-teman beliau sokongan, patungan untuk belikan beliau pakaian. Contoh lain misalkan Tha'lab. Ketika beliau belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu selama 50 tahun ya, selama 50 tahun beliau enggak pernah ghaib sekalipun.
Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita satu semester saja sudah sangat banyak gaib. Contoh yang lain misalkan Ikrimah, ya, salah seorang murid dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diceritakan saat beliau belajar kepada Ibnu Abbas, ya, kedua kaki beliau diikat. Kenapa? Agar fokus saat belajar. Sehingga dengan jangka waktu yang lama akhirnya beliau bisa menjadi seorang ulama yang besar. Contoh yang lain misalkan Abu Hatim rahimahullah. Saat beliau menuntut ilmu, jemaah, beliau selalu jalan kaki. Jarak yang beliau tempuh itu bukan dari Sakan ke masjid, bukan dari kampung ke kampung, dusun ke dusun, tetapi jarak yang beliau tempuh itu dari negara ke negara yang lain. Beliau pernah ukur, ya, jaraknya lebih 5.000 km. Masya Allah. Bayangkan, jalan kaki. Contoh yang lain misalkan Ibnu Thahir, ya. Saat beliau menuntut ilmu sama seperti Abu Hatim tadi, jalan kaki, karena nggak punya duit untuk beli kendaraan, jalan kaki. Tetapi beliau ini lebih parah, jemaah rahimahumullah. Beliau jalan kaki tanpa alas kaki, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Kita tahu kalau di negara Arab sana, ya, sangat pas. Makanya beliau pernah cerita, kata beliau, karena hal tersebut, ya, saking panasnya nggak pakai alas kaki, itu berefek kepada badan beliau. Saat beliau kencing, ternyata yang keluar darah. Beliau pernah 2 kali kencing darah gara-gara hal tersebut. Di Baghdad sekali, di Mekah sekali. Namun jemaah rahimani wa rahimakumullah, apakah mereka menderita dengan kejadian tersebut? Mungkin iya menderita secara fisik, mungkin iya menderita. Tetapi penderitaan yang mereka alami itu terabaikan oleh perasaan nikmat yang ada di dalam hati mereka saat menuntut ilmu. Mereka sangat menikmati proses menuntut ilmu, karena memang mereka paham betul bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, ya, kalau kita mengacu kepada salafus saleh ketika mereka menuntut ilmu, mereka itu sangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mereka itu sangat cinta kepada ilmu, sehingga apapun yang mereka miliki mereka korbankan untuk ilmu. Inilah yang belum kita miliki sekarang, wahai jamaah sekalian. Mencintai ilmu, menghormatinya, dan mengagungkan ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang ini kebanyakan orang, jangan sampai ya, santri insya Allah ya, belajar itu dijadikannya beban. Apa? Belajar itu dijadikannya beban. Kalau main bola semangat, tapi kalau baca Al-Quran baru sebentar udah bosan. Main HP semangat, ya, tapi
Kalau hadir di majelis ilmu berat dan rasanya. Ini untuk yang bawa HP, megang HP. Pak santri enggak ya? Nah, inilah yang belum kita miliki jemaah sekalian, mencintai, mengagungkan ilmu. Dari sini kita dapat memahami jemaah rahimani rahimakumullah, mengapa para ulama kita terdahulu mereka itu selalu mengarahkan murid-murid mereka untuk belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Karena memang belajar ilmu itu butuh pengorbanan. Biaya mungkin, waktu mungkin, tenaga mungkin. Nuntut ilmu itu ya, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya kecintaan terhadap ilmu. Maka ya, penting bagi kita untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Karena memang butuh pengorbanan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, engkau enggak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Dzaka wa hirs, kecerdasan dan semangat. Wajtihadin wa ghullah, sungguh-sungguh dan butuh biaya. Wa suhbati ustad wa turi zaman, dan membersamai ustad, santri. Ustad minta tolong nian, jangan sampai ada perasaan benci sama ustad. Kita harus hormati ustad, walaupun jangan berlebihan juga. Kata Imam Syafi'i, wa suhbati ustad, membersamai ustad, wa turi zaman, dan untuk ilmu itu butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Kenapa? Agar yang pertama, hati kita yang sebagai wadah ilmu itu siap untuk menampung ilmu yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ilmu yang kita dapatkan itu maksimal. Karena berapa banyak orang menuntut ilmu tahunan, bahkan puluhan tahun, tetapi karena caranya salah, metodenya salah, maka ilmu yang dia dapatkan tidak maksimal. Dan yang ketiga, agar ilmu yang engkau dapatkan itu bermanfaat. Ilmu yang engkau dapatkan itu berkah. Jangan sampai ilmu yang kita miliki sekedar pengetahuan, seperti halnya mereka orang-orang Yahudi, yang dimana kita selalu berdoa kepada Allah minimal 17 kali dalam satu hari. 2, 4, 4, 3, 4. Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah, baik itu hidayah taufik ataupun hidayah irsyad, untuk menempuh jalan yang al-mustaqim, yang lurus. Kata Ibnu Katsir, at-tariqul wadih la iwijad fi, jalan yang terang benderang, enggak ada bengkoknya sama sekali, yaitu agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, jalannya mereka orang-orang orang-orang siddiq yang jujur dalam keimanannya, jalannya para nabi, jalannya para syuhada,
orang-orang yang membela agama Allah Azza wa Jalla dan jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya sebatas di lisan, ilmunya tidak bermanfaat. Mereka tahu kebenaran kalau Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, tapi mereka mengabaikan hal tersebut. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani yang semangat beramal tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Bahkan rahib-rahib mereka mengharamkan diri mereka menikah. Tentunya ini tanpa ilmu. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk bisa menggapai 3 hal tadi. Hati yang siap untuk menampung ilmu. Yang kedua, ilmu yang kita dapat itu maksimal. Yang ketiga, ilmu itu bermanfaat, berkah. Yang insya Allah kita akan usaha menggapai hal tersebut dengan kita membahas kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Insya Allah kitab yang saya pegang ini sangat cocok untuk kita jadikan panduan dalam menuntut ilmu, karena di dalamnya berisikan qaidah-qaidah agar seseorang itu dapat mengagungkan ilmu, agar seseorang itu dapat memuliakan ilmu. Semoga kitab ini, dengan kitab perantara kitab ini, sebab kitab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecintaan terhadap ilmu, mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik lagi, menjadikan kita penuntut ilmu sejati. Walaupun jujur saja saya pribadi ragu untuk dikatakan penuntut ilmu. Allahumma musta'an. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Nama lengkap beliau Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau lahir di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di King Saud Jami'atul Imam. Kalau Olimpia Jakarta kan cabangnya, itu pusatnya. Lalu menempuh S2 beliau di Universitas Ummul Qura dan juga menyelesaikan program doktoral beliau di Universitas Ummul Qura. Beliau, jamaah rahimani wa rahimakumullah, memiliki banyak karya ilmiah, memiliki banyak nulis kitab. Di antaranya kitab ini, kitab Ta'zim al-Ilmi, kitab Al-Muqaddimah Al-Fiqhiyah As-Sughra, Ma'anil Fatihah, Qisar Al-Mufassal, dan lain-lain, banyak kitabnya. Beliau ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, masyhur, terkenal dengan ulama yang memiliki banyak sanad. Maksudnya dari memiliki banyak sanad itu, ilmu yang beliau miliki itu bisa diteruskan kepada penulis kitab tertentu. Dalam bidang hadis, misalkan beliau memiliki sanad sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muslim. Beliau juga mempunyai sanad pada kitab yang sampai kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat, Kitab Tauhid dan lain-lain. Beliau juga mempunyai sanad sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan Muqaddimah fi Ushul Tafsir dan masih banyak yang lainnya. Beliau juga santri terkenal dengan ulama yang pandai dalam membuat syair. Jadi membuat syair itu bukan hal yang mudah. Beliau ini pandai buat syair. Contoh misalkan syair Imam Syafi'i. Misalkan idza kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, menerima dengan pemberian Allah, maka engkau dan malikud dunya dan raja dunia itu sama. Terus wa ardullahi wasi'ah walakin idza hakama al-qada' dhaqa al-fada'u lagi ujungnya. Kalau dunia itu luas, tapi kalau datang ketetapan Allah yang luas tadi terasa sempit. Da'il ayyam taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u. Biarkan hari-hari berlalu semaunya dan bersabarlah jika Allah mengambil nyawamu. Wala tajza' bihadithatil layali fa inna hawadithid dunya baqa'u. Apa? Dan janganlah engkau merasa khawatir dengan kejadian yang ada di malam hari, karena kejadian yang ada di dunia ini itu tidaklah selama-lamanya. Jadi membuat syair itu bukan hal yang mudah, butuh qafiyah. Qafiyah itu ujung kalimatnya sama seperti tadi. Paham? Ya. Jadi beliau ini pandai buat syair. Berarti beliau ini adalah orang yang cerdas. Beliau juga masyhur dengan seorang ulama yang sangat perhatian dengan bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu adalah kunci untuk memahami agama. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab, para ulama menjelaskan kitab-kitab mereka dengan bahasa Arab. Beliau sangat perhatian dengan bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada beliau sehingga banyak kaum muslimin yang senantiasa mengambil manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk ke kitabnya. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bi di sini adalah bi al-isti'anah. Bi yang gunanya fungsinya untuk minta tolong. Karena memang di dalam bahasa Arab bi itu banyak macamnya. Ada bi sababiyah, bi yang fungsinya sebagai sebab. Ada bi sab'idiyah, bi yang fungsinya sebagai pembagian. Nah, di sini bi ini fungsinya isti'anah, untuk minta tolong. Makanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bismi artinya itu bukan dengan nama, tetapi dengan pertolongan. Kenapa? Karena bi ini adalah bi isti'anah, bukan bi huruf jar saja. Bismi ini
para santri, ini adalah kalimat yang belum sempurna maknanya. Maknanya belum lengkap dengan pertolongan. Belum lengkap. Seperti misalkan perkataan seseorang ilal masjidi, ke masjid. Apakah kita bisa paham? Belum. Ke masjid, belum lengkap, belum sempurna. Maka bismi di sini ya, itu ada jumlah yang disembunyikan, ada kalimat yang disembunyikan, tidak disebutkan di sana. Para ulama kita mengira-ngira ya, bahwasanya jumlah yang tidak disebutkan di sini adalah kalimat bada'a yabda, artinya memulai. Artinya ya, bismillah itu maknanya secara lengkap adalah ya, dengan nama, dengan pertolongan Allah aku memulai. Lalu para ulama menjelaskan hikmah dari jumlah itu tidak disebutkan apa? Kata mereka ya, hikmahnya adalah agar kalimat tersebut menunjukkan keumuman lafaznya. Jadi bismillah itu bisa dibawa ke dalam konteks apapun, pekerjaan apapun. Seseorang lagi nulis bisa pakai bismillah. Dengan pertolongan Allah aku mulai nulis. Seseorang lagi bermotor bisa pakai bismillah. Dengan pertolongan Allah aku memulai bermotor. Tetapi kalau disebutkan secara langsung, misalkan akro, dengan pertolongan Allah ada tulisan di sini akro, saya membaca, maka ya, maknanya akan khusus untuk membaca, tidak umum. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, itu kalimat tersebut, ya, kenapa tidak diungkapkan? Itu menunjukkan pengagungan terhadap nama Allah. Bismillah, nama Allah dahulu yang disebutkan di sini. Itulah hikmahnya. Ar-Rahman, yang memiliki rahmat. Ar-Rahim, yang memiliki rahmat. Ya, dengan pertolongan Allah aku memulai suatu amalan dengan rahmat Allah yang Rahman dan dengan rahmat Allah yang Rahim. Ya. Di sini ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas untuk seluruh hamba Allah, baik muslim ataupun kafir, baik mukmin ataupun fajir. Makanya jangan heran kalau melihat ada orang kafir yang kaya. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Rahman Allah itu luas. Dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini khusus rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah terhadap orang-orang beriman itu rahim. Baik, mungkin kita azan terlebih dahulu. Tafadhal, santri.
Bismillah, kita lanjutkan. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolongan Allah aku memulai kitab ini yang maha memiliki rahmat yang luas dan yang memiliki rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Mengucapkan al-basmalah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi mengucapkan al-basmalah ini memiliki manfaat yang sangatlah banyak. Yang pertama, manfaat mengucapkan al-basmalah. Ketika seseorang mengucapkan al-basmalah, artinya dia mengikuti para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mengirimkan surat dakwah beliau kepada Raja Heraklius, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai surat dakwahnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasuluh ila Hirqal azimruh. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius Raja Romawi. Jadi beliau memulai suratnya dengan al-basmalah. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman mengirimkan surat dakwahnya kepada Ratu Bilqis, beliau memulainya dengan bismillah. Allah berfirman, qalat ya ayyuhal malak. Ratu Bilqis mengatakan, wahai penasehatku, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah datang kepadaku sebuah surat yang karim. Bahkan di sini Ratu Bilqis menyifati surat itu karim, mulia. Kenapa? Karena ada al-basmalah. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian ngebangkang kepadaku, masuklah ke dalam agama Islam. Jadi di sini Nabi Sulaiman memulai surat dakwahnya kepada Ratu Bilqis dengan al-basmalah. Bisa saja jemaah beliau mengawalinya dengan nama kerajaannya misalkan, atau dengan nama beliau.
Karena memang beliau ini ya termasuk raja dunia. Nabi Sulaiman itu termasuk raja dunia. Kekuasaannya sangat luas. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, qad malakat dunya arba'ah. Kata Ibnu Katsir ya, ada 4 raja dunia. Yang dimaksudi dengan raja dunia ini kekuasaannya sangat luas. Mu'minan wa kafiran. 2 mukmin, 2 kafir. Fal mu'minan Sulaiman wa Dzulqarnain. 2 mukmin adalah Sulaiman dan Dzulqarnain. Wal kafiran Namrud wa Bukhtanasar. Dan 2 kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah raja dunia yang beriman. Beliau kekuasaannya manusia, jin, hewan, bahkan angin. Masya Allah, beliau paham dengan bahasanya binatang, bahasanya hewan. Ya, tatkala beliau melewati suatu jalan, ada segerombolan semut. Qalat namlah ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum. Kata ketua semutnya, wahai para semut, ayyuhan namal, masuklah ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Khawatirnya nanti Sulaiman dan tentaranya ini nginjak kalian. Wa hum la yash'urun. Mereka enggak kerasa. Karena semut itu kecil ya. Apa? Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum-senyum, merasa lucu karena perkataan semut tadi. Jadi beliau ya paham bahasa hewan. Itu raja dunia yang pertama, muslim, beriman. Raja dunia yang kedua, Dzulqarnain. Ya, kekuasaannya dari timur sampai barat bumi. Masya Allah, sangat luas. Beliaulah yang mengurung Ya'juj Ma'juj yang Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi, yang mana nanti Ya'juj Ma'juj ini akan keluar di akhir zaman setelah munculnya Ad-Dajjal. Lalu raja dunia yang ketiga siapa? Namrud. Kekuasaannya di Babilonia, Irak. Babilonia itu Irak. Namrud inilah jamaah yang menentang dakwahnya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih Allah itu ada 2, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ini Namrud lah yang menentang dakwahnya Nabi Ibrahim. Bahkan dia ngaku sebagai Tuhan. Ini Namrud ini. Kata Allah, alam tara ilal ladzi hajja fi Ibrahim. Apakah engkau belum mendengar, ya, belum melihat, belum mengetahui ada orang yang membangkang terhadap Nabi Ibrahim fi rabbi, terhadap urusan Tuhannya, an ajahullahu mulk, karena dia diberikan kerajaan. Itu kalau Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tak kala Nabi Ibrahim mendakwainya, ayo langsung masuk Islam, jangan ngaku sebagai Tuhan. Tuhan itu Allah, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Apa katanya? Ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa hidup dan mematikan. Dia panggil 2 tahanan, 1 dibunuhnya, 1 dilepaskannya. Ana uhyi wa umiit. Aku bisa juga hidup dan mematikan. Padahal secara logika tidak masuk akal. Dia itu bukan menghidup dan mematikan, tetapi apa? Membunuh dan membiarkan hidup. Tapi jemaah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang cerdas. Hujjahnya itu kuat. Oke. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah dapat mendatangkan matahari dari timur, berkelam di barat. Coba engkau fa'ti biha minal maghrib. Coba engkau datangkan matahari dari barat, tenggelam di timur. Bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Maka diamlah Namrud, enggak bisa dia membantah takdir kaum ini, enggak bisa. Fabuhital ladzi kafar, diamlah Namrud. Marah dia, tangkapnya Nabi Ibrahim, masuk yang dalam api. Bagaimana kita tahu ya, insyaallah. Lalu Allah berfirman ke dalam api itu, kepada api itu, kuni bardan wa salaman
oleh Ibrahim, "Hai api, jadilah engkau dingin dan buatlah keselamatan untuk Nabi Ibrahim." Tapi jemaah, ya, walaupun Namrud ini raja yang kuat, kekuasaannya luas, tapi Allah hinahkan dia. Dia itu mati bukan di medan perang. Dia itu mati hanya dengan seekor nyamuk. Allah kirim nyamuk masuk ke telinganya, nyamuk itu hidup di kepalanya. Jadi, ya, setiap waktu dia nepuk-nepuk kepalanya sampai gila dan akhirnya mati. Itu Namrud, raja dunia tapi kafir. Raja keempat Bukhtanasar, tapi dia juga kafir. Kekuasaannya bahkan bukan hanya di Babilonia, tetapi juga di Yerusalem. Dialah yang menghancurkan Baitul Maqdis. Inilah 4 raja dunia yang telah berlalu. 2 mukmin, 2 kafir. Sulaiman Dzulqarnain mukmin, Namrud dan Bukhtanasar kafir. Adapun nanti di akhir zaman akan muncul juga raja dunia. Siapa itu? Al-Imam Mahdi. Kata Nabi Muhammad SAW, "La taqumus sa'ah hatta yamlika rajulun min ahli baiti." Enggak akan terjadi kiamat sampai ada seorang laki-laki dari keluargaku memerintah bumi. Ya. Siapa itu? Al-Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi itu keturunan siapa? Keturunan Al-Hasan. Ya, jadi dulu saat Khalifah Ali terbunuh, ya, yang sempat menjadi khalifah siapa? Al-Hasan. Tetapi karena Al-Hasan ini tidak cinta dunia, dia mengundurkan diri dari khalifah. Dia serahkan khalifah kepada Muawiyah. Ya. Nah, makanya Imam Mahdi ini, ya, nanti munculnya dari keturunan Hasan, bukan Husain. Itu cucu Nabi. Kata Nabi, "Yuwadi'u ismuhu ismi, wasmu abihi ismu abi." Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Ada di sini yang namanya Muhammad? Enggak ada? Ada? Nama bapaknya Abdullah. Jangan-jangan Imam Mahdi ini. Tidak, ya. Ya, jadi namanya kata Nabi Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi Muhammad dan nama bapaknya. Yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulma. Dia akan memerintah bumi ini penuh dengan kebaikan, dengan kemaslahatan, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi oleh kezaliman. Itu raja yang kelima yang akan muncul di akhir zaman. Itu jemaah manfaat ya mengucapkan basmalah. Kita kembali ke kitab. Jadi yang pertama mengikuti para nabi. Yang kedua, manfaat mengucapkan al-basmalah itu dia akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena di dalam amalnya dia hadirkan nama Allah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya, man qara'a al-basmalah fi awwali amalihi faqad wada'a miftahal barakati fihi. Barang siapa yang memulai amalannya dengan al-basmalah, sesungguhnya dia telah meletakkan kunci keberkahan pada amal tersebut. Artinya, ketika ada seseorang yang tidak memulai amalannya dengan basmalah, maka tidak ada berkah di sana. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar." Itu kata Nabi. Setiap perkara penting yang enggak diiringi dengan bismillah, maka terputuslah barokahnya. Oleh karenanya, kalau kita ingin melakukan amalan, mari sama-sama kita ucapkan al-basmalah. Yang ketiga, manfaat dari mengucapkan al-basmalah
adalah itu menunjukkan orang yang mengucapkannya bertauhid dan bertawakal. Bertawakal karena dia serahkan urusan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid ya, karena dia tegaskan bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah, bukan dari dirinya. Nah, itulah ya para santri manfaat mengucapkan al-basmalah. Baik. Biasanya sampai kapan? Biasa sampai jam berapa? Hah? Jam 8. Oh, lama ya. Baik. Kata penulis, alhamdulillahil mu'azzam bitauhid. Segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan tauhid. Alhamdulillah ini itu maknanya adalah pujian, ya, yang sebenarnya khusus untuk Allah, karena Allah lah yang layak untuk dipuji. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Adapun kita, wahai jemaah, sebenarnya bukan pujian. Kita ini sebenarnya hanya sanjungan. Kita ini berhak cuman sanjungan. Karena ketika ada orang, ya, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka sebenarnya kita ini cuman berhak sanjungan, bukan pujian. Makanya biasakan para santri kalau menggunakan fiilnya bukan hamidah yahmadu, tetapi asna yusni ala. Mumtaz, ahsan. Jadi asna itu ala siapa? Zuhair misalnya. Saya nyanjung Zuhair. Nah, gitu ya. Paham tuh? Nah. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad al-makhsusi bi ajallil mazid. Semoga selawat Allah dan salamnya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, yang Allah istimewakan dengan karunia terbesar. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid. Semoga juga selawat dan salam Allah tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, mereka orang-orang yang memiliki keutamaan dan pendapat yang cemerlang. Nah, jadi di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, penulis ya, Syekh siapa tadi? Shalih Al-Utsaimin. Beliau memulai kitabnya dengan pertama al-basmalah, kemudian alhamdulillah, memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, kepada para sahabatnya dan keluarganya. Nah, ketiga hal ini ya, itu merupakan adab dalam memulai tulisan. Jadi siapa saja yang hendak memulai tulisan, khususnya sebuah kitab, sebuah karya ilmiah, hendaknya dia memulai dengan tiga hal tersebut: al-basmalah, alhamdulillah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, fahadihi min kitabi ta'dimul ilmi khulasatul lafzi. Kitab ini yang akan kita bahas, ini baru mukaddimah. Ya. Ini adalah merupakan ringkasan dari kitab beliau yang lain yang berjudul Ta'dzim al-Ilmi. U'iddat biltiqatiha li maqsadil hifdzi. Kitab ini disusun untuk dihafal. Nah, karena ya, kata beliau, sesuatu yang ringkas itu mudah dihafal. Oleh karenanya beliau meringkas. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurati al-lubab.
Maka telah dipilih intisarinya, poin-poin pentingnya dari kitab Ta'zimil Ilmi, beliau cantumkan di sini. Jadi kitab ini, khulaso ini, ya, hanya berisikan poin-poin pentingnya saja, intisarinya saja. Agar apa? Liyakuna fi nufusit talaba syamsan nahar. Agar para penuntut ilmu itu mudah memahaminya. Pemahaman mereka itu jelas, sebagaimana jelasnya matahari di siang hari, matahari di siang bolong. Seseorang bisa melihatnya dari arah manapun. Wa yatarashahu ba'dahu ila al-'amali wal-iddikar. Kata beliau, selain memudahkan para penuntut ilmu, yang kedua agar mereka terbekali untuk selalu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, agar mereka selalu mengambil faidah dari kitab ini. Itu alasan beliau kenapa beliau menulis ringkasan dari kitab beliau Ta'zim al-Ilmi.